kita sedang ingin meneladani bagaimana Ummu Siti Hadijah, seorang wanita dengan ketegarannya, keikhlasannya, istiqomahnya, keimanannya, sabarnya, tawakalnya, tauhidnya kepada Allah. Ini yang harus kita contoh. Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana
Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal qudratihi wal haibatihi wal sultan wal aqlali wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wal yamutu wal yafutu abada. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, segala puji hanya milik Allah. Allah yang berhak dan yang pantas untuk dipuji. Allahul ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang kita sembah. Dan Dialah Allah yang Maha mengetahui yang gaib. Dan Dialah Allah yang Maha pengasih dan penyayang. Gelasnya kotor, nggak mungkin saya mau nuang air ini ke dalam gelas yang isinya kotor, yang tempatnya kotor, walaupun airnya bersih. Tapi kalau gelasnya kotor, nggak mungkin saya tuangin dan saya minum dari gelas itu. Hati adalah wadah, wadah di mana tempat Allah memberikan rahmatnya, hidayahnya, tempat Allah pandang, tempat Allah pandang. Sesuatu kalau kotor dipandang nggak enak, betul. Wajah kita ada noda hitamnya aja, aduh kita langsung browsing make up yang bisa ngilangin, kosmetik yang bisa ngilangin noda hitam apa ya, yang bisa ngilangin jerawat apa ya, semuanya di browsing, cari di online, ya. Semua. Kita nggak mau kalau wajah kita tuh kelihatan ada jerawatnya, kelihatan mulai garis-garis kerutannya. Oh, udah repot sendiri tuh para perempuan ya kalau udah begitu. Tapi kalau bagaimana kalau keadaan hati kita kotor? Apakah kita browsing juga nih cara bersihin hati gimana ya? Obatnya hati gimana ya? Biar hati ini nih, biar gak kotor lagi. Ini. Kenapa? Karena Allah tempat memandang hati kita. Maka jaga hati. Jangan lagi mengabaikan hati. Jangan lagi mengabaikan hati. Ya ini nanti ada di salah satu buku saya, Bu. Saya lagi bikin buku, doain biar cepat selesai. Salah satunya ada lembaran ini, jangan lagi mengabaikan hati. Kebaikan hati kita, maka insya Allah amalnya akan semakin baik. Ya, karena hati termasuk komponen ya, dari dua komponen lainnya, hati, akal, jasad. Hati ini raja, hati yang merajai, pemimpin. Ya. Kalau hatinya baik, dia akan memimpin akalnya untuk berpikir yang baik, melakukan hal-hal baik. Kalau pikirannya udah baik, akalnya pun akan memimpin jasadnya, tubuhnya itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Lisannya berkata yang baik, jauh dari gibahin orang, jauh dari namimah, jauh dari mengadu domba, ya, jauh dari julitin orang, julitin tetangga. Dia akan memimpin jasadnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau hatinya udah kotor, dia akan memimpin pikirannya untuk berpikir yang buruk-buruk, buruk sangka sama orang, yang akhirnya yang keluar dari jasadnya, dari lisannya hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang buruk ini. Maka jangan lagi mengabaikan hati, karena hati tempat Allah memandang, insya Allah. Alhamdulillah, salawat dan salam untuk kekasih Allah baginda Nabi Muhammad SAW.
Manusia yang hidupnya memikirkan kita, manusia yang hartanya dihabiskan untuk kita, manusia yang tidurnya masih mikirin kita, laparnya masih mikirin. Bahkan kalau kita cinta, beliau lebih cinta dari kita. Kalau kita rindu, beliau udah lebih dulu rinduin kita. Kalau hari ini kita bisa nangis untuk beliau, beliau jauh lebih dulu nangis untuk kita. Bahkan nanti di yaumil mahsyar, yang keadaan huru yaumil mahsyar, yang semuanya nafsi-nafsi mikirin dirinya sendiri. Seorang suami nggak nyari istrinya, boro-boro nyari mikirin juga kagak. Istri juga gitu, nggak nyariin suaminya di yaumil mahsyar, boro-boro nyariin mikirin juga enggak. Anak ke orang tua ke anak, semuanya saling sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, mikirin dirinya dengan rasa takut mempertanggungjawabkan semua dalam keadaan telanjang. Bahkan semua nabi mengatakan ya Rabbi nafsi-nafsi, ya Rabbi nafsi-nafsi. Semua nabi mengatakan itu. Nabi Isa alaihi salam tidak mendoakan ibunya Maryam di yaumil mahsyar, semua nafsi-nafsi. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW, beliau tidak memikirkan dirinya sendiri, Bu. Dari hidupnya nggak pernah mikirin dirinya sendiri, tapi beliau mikirin umatnya. Beliau sibuk sujud, lama sujudnya hingga malaikat meminta baginda Nabi ini bangkit dari sujudnya, tetapi beliau belum mau bangkit dari sujudnya sebelum Allah mengabulkan permohonannya. Apa yang beliau minta saat itu di yaumil mahsyar? Beliau minta, ya Allah, ampuni dosa umatku, ampuni khilaf umatku, selamatkan umatku. Kita yang bikin dosa, kita yang maksiat di dunia, beliau yang memintakan ampunan di yaumil mahsyar untuk kita semua. Bahkan bukan hanya sampai di sini saja, contohkan. Allah bersolawat, nanti Allah mencontohkan. Bahkan bukan hanya mencontohkan, Allah meminta kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, maka bersolawatlah engkau kepada aku. Solawat, satu solawat dapat 10 kebaikan. Apa enggak enak? Ibadah ringan tapi banyak kebaikannya. Bahkan kalau setiap hari kita bersolawat, solawat itu kan kirim salam, Bu. Yang setiap hari saya kirim salam buat ustazah, salamin ya buat ustazah. Besok lagi salamin dari saya buat ustazah. Lama-lama kenal si ustazah ini, ya. Ini tiap hari kirim salam pada saya. Setiap kali ketemu udah kenal kita. Begitu juga Rasulullah, saat setiap hari kita kirim salam, bersolawat. Ya, nanti di yaumil mahsyar beliau mengenalin kita. Bahkan pengen banget ketemu sama kita di surganya Allah. Solawat akses tercepat kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka yang senang bersolawat, cinta dengan solawat, setiap hari melantunkan solawat, bersolawat kepada Rasulullah, maka akses tercepatnya nanti bertemu dengan Rasulullah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan meneladani seorang wanita, ya, dari asbab keteladanan, keimanan, ketakwaannya beliau, ya, hingga ada sebuah momen yang akhirnya dijadikan itu menjadi rukun sahnya haji dan umrah. Kita meneladani sosok beliau hari ini, rumah tangga beliau, kehidupan beliau. Maka kalau mau kepo, keponya ke sana, Bu. Keponya kehidupan istri Nabi, itu kepo yang baik tuh, cari tahu. Kan kepo tuh cari tahu, jangan cari tahu kehidupan orang lain, gak manfaat, bikin dosa. Tapi kalau keponya kepo kehidupan istri-istri Nabi, kepo kehidupan Nabi seperti apa, kepo kehidupan para sahabat seperti apa, para sahabiah, naikin iman kita. Ada rasa malu, ya Allah, kita ini gak ada apa-apanya. Kita cuma banyak ngeluhnya, yang dikasih ujian, oh ujian mereka lebih berat dibanding kita. Maka keponya di sana supaya naikin iman, jangan kepo yang lain, gak manfaat, bikin dosa. Betul nggak, Bu? Kepoin tetangga beli mobil dicari tahu duitnya dari mana nih. Allah ya Allah. Tetangga udah tidur, dia mikir tetangga nggak tidur, stres tuh hidup begitu. Kan nggak enak, bener ya? Ya, maka keponya yang baik-baik, kepo yang naikin iman. Kepo kan cari tahu yang baik-baik, cari tahu sirahnya seperti apa. Kita sedang ingin meneladani bagaimana Ummu Siti Hajjah, seorang wanita dengan ketegarannya, keikhlasannya, istiqomahnya, keimanannya, sabarnya, tawakalnya.
tauhidnya kepada Allah, ini yang harus kita contoh. Bahkan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, ini untuk para suami ya, contoh bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik istrinya ya, menguatkan tauhid istrinya, menguatkan tauhid Ummu Siti Hajar, dan mampu membangun komunikasi yang baik ya, dengan Ummu Siti Hajar. Di saat Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan Ummu Siti Hajar, istri dan anak semata wayangnya, di padang yang tandus, gak dibekelin apapun bu, gak ada minuman, gak ada makanan ya. Tetapi bagaimana Ummu Siti Hajar karena didikan seorang suami ya, yang keimanannya luar biasa, cintanya kepada Allah, tauhidnya, maka saat ditinggalkan nggak ngebangkang bu kayak kita. Ngapain sih ditinggalin di sini? Mana sendiri? Kalau kita kan gitu ya bu ya. Kalau ditinggalin, Ummu Siti Hajar enggak bu. Beliau bertanya, apakah ini atas perintah Allah? Jika Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkanku di sini, aku ridho. Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Ini kalimat ini yang harus kita pegang bu. Tagline-nya ini nih yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Apapun musibahnya, apapun ujian rumah tangganya, ujian dalam kehidupan di dunia, aku ridho. Allah nggak akan pernah nyanyain aku, karena yang kasih ujian Allah. Allah mau berikan ujian kepada kita semua karena Allah pengen liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalannya. Sebatas itu bu. Masuk surganya Allah yang harus dikasih ujian dulu, betul nggak? Harus beli tiketnya dulu. Kalau nggak punya tiket ya nggak akan bisa masuk kita. Tiketnya apa? Kita tempuh ujian-ujian yang Allah berikan. Ridho dulu. Ummu Siti Hajar ridho, rela hati menerima ketetapan yang sudah Allah tetapkan pada dirinya. Itu ridho namanya. Jadi artinya ridho, rela hati, lapang hatinya, nerimo, rela hati dengan keputusan, ketetapan, kehendak yang sudah Allah berikan kepada dia di dalam kehidupan dia. Ditinggalkan di padang yang tandus bersama putra semata wayangnya Ismail alaihissalam. Maka dia tahu, Ummu Siti Hajar, beliau tahu bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Di saat Ismail alaihissalam menangis, haus, lapar, Ummu Siti Hajar berlari dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah ya. Berlari kecil di sana, meminta pertolongan, mencari air. Ternyata sampai Bukit Marwah tidak ada apa-apa, tidak menemukan apapun. Berlari lagi dari Bukit Marwah sampai Bukit Sofa, gak ada apa lagi bu, tidak ada apa-apa. Berlari terus sampai 7 kali. Setelah itu apakah Allah menyia-nyiakan bu? Dengan ikhtiarnya Ummu Siti Hajar, pengorbanannya, apakah Allah menyia-nyiakan? Tidak ya, keluarlah dari kaki, hentakan kaki Ismail sebuah muara air yang bernama air Zam-Zam. Disitulah sumur air Zam-Zam itu sampai sekarang tak habis-habis. Berarti di dalam ujian ada berkah bu. Di dalam pengorbanan ada berkah. Tapi kita libatkan Allah, kita yakini dalam diri kita ini semua Allah. Allah yang mendatangkan ujian. Semua datang dari Allah, milik Allah dan kembali kepada Allah. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku saat aku dikasih ujian. Apapun ujiannya Allah tahu kita. Kenapa kita dikasih ujian? Karena kita mampu, itu kata Allah. Karena kita mampu. Dari ujian itu Allah pengen lihat siapa hamba-hambanya nih yang paling baik amalnya. Tuh surat Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini berlari dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah hanya untuk mencari air pertolongan untuk putra semata wayangnya Ismail ya. Ini yang kita cari. Kalau dulu beliau sa'i bu, tempatnya panas, tandus, kering, gak ada minuman. Sekarang kita sa'i lantainya udah marmer, udah enak, pakai AC lagi dingin, kanan kiri
kita nih, keyakinan kita bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan kita. Lalu yang kedua, bagaimana para bapak nih, para ayah ini mencontoh bagaimana Nabi Ibrahim membangun komunikasi dengan putranya. Karena sudah dikuatkan dulu tauhidnya, maka saat Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada putranya, "Nak, aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu." Zaman sekarang anaknya, si bapak gitu ya, kaget, kabur, udah gila nih si bapak gue. Tapi lihat, karena tauhidnya kuat, karena didikan seorang ayah, cintanya kepada Allah, maka sang putra mengatakan, "Ya bunaya, ya ayahku, jikalau memang ini atas perintah Allah, lakukan." Ya, lakukan. Semoga aku termasuk orang-orang yang sabar. Dikasih sama suami itu rumah di surganya Allah. Kenapa? Karena suami risau kalau istrinya nggak sholat, istrinya nongkrong banyak gibah apa segala macam. Terus istrinya joget-joget di luaran, dipertontonkan orang banyak. Wahai suami, jangan sampai nanti nih dimintai pertanggungjawaban jadi suami yang jayus. Apa suami jayus, Bu? Suami yang tidak punya rasa cemburu sama istrinya. Yang istrinya mungkin di sosial media mengumbar aurat dan segala macam, terus suami gak punya rasa cemburu, gak punya rasa takut. Hei, ini pertanggungjawabanmu wahai suami. Jangan sampai kau dikatakan suami yang jayus, yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Wanita salehah, Bu, perbandingannya dengan 70 bidadari surga. Satu wanita salehah perbandingannya dengan 70 bidadari surga. Pengen jadi bidadari nggak? Ibu-ibu nanti jadi bidadari surga nggak? Kagak. Ibu-ibu jadi ratu bidadarinya nanti. Kenapa? Karena bidadari surga itu cemburu sama kita nih. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, demi Allah katanya, demi Allah, para bidadari surga cemburu dengan wanita di bumi, wanita di dunia, tapi wanita yang solehah. Betah, Bu, istrinya enak dipandang, suami pulang dia tahu ya, harus seperti apa. Kalau suami pulang yang diperhatikan 3 hal nih, Bu. Ya, penciumannya suami nih diperhatikan. Ya, hidungnya suami, bukan dilihatin hidungnya, bukan. Suami pulang yang diperhatikan, jangan sampai suami nyium bau gak enak di rumah. Jangan sampai suami pulang nyium bau ibu tuh gak enak. Itu yang diperhatikan yang pertama. Jangan sampai suami pulang di rumah baunya gak enak banget, berantakan banget, ya. Bau istrinya gak enak, bau dapur, ya kan? Ya. Suami pulang yang menarik supaya senang suami. Senyum, ya kan? Lalu yang kedua yang diperhatikan saat suami pulang, penglihatannya, matanya. Jangan sampai lihat ibu, ya Allah, ini bini gue mau membantu gue ya. Itu hal, ya kan? Tampilannya bodoh aja, kucel, gak dandan, giliran keluar rumah, suami kerja keluar rumah, wow, heboh, cetar, membahana, pakai bulu mata anti badai. Giliran di rumah suami pulang daster lagi, dia dasternya sobek, daster seminggu digantung kamar mandi, pakai lagi. Ya Allah ya Karim, ya. Suami pulang pakai pakaian yang menarik, udah cantik, dandan, percuma, Bu, dikasih uang bulanan tiap bulan tuh buat dandan di depan suami, bukan dandan buat orang lain. Lalu apa lagi yang diperhatikan dari seorang suami saat suami pulang? Perutnya, Bu, bukan buncit enggaknya, bukan, tapi bagaimana saat suami pulang nggak perlu suami sampai teriak, "Bah, lapar mah." Enggak. Suami pulang udah disediain minumnya, air putihnya udah disediain, cemilannya udah disediain gitu. Ya, ini nih istri solehah yang aduh, yang cemburu banget sama bidadari surga. Ya, yang pertama tadi al-wadud, istri solehah yang dirindukan sudah al-wadud. Lalu apa lagi, Bu? Al-aud, al-walud. Al-walud, bagaimana istri yang subur, yang punya banyak keturunan. Dia tahu subur tapi dia nggak mau hamil lagi, Bu. Wah, itu dosa
suami lo udah pengen tambah lagi, udah satu aja udah ribet banget repot, ngelahirin susah, situ enak keluar mulu, kita di dapur repot banget, anak nangis kita masak, aduh udah deh satu aja, dosa bu, nggak boleh. Kecuali memang kita punya riwayat yang nggak bisa, ya saja ya. Ada unsur ada syar'inya ya, bahwa kita nih memang nggak bisa, itu boleh. Kalau kita nggak bisa gimana Umi? Udah bertahun-tahun bu, anak itu bukan hanya yang kita lahirkan dari rahim kita, tapi yang kita rawat. Kita ambil anak yatim, kita rawat dari kecil, itu pun yang akan didoain kita. Yang ini al-walud. Lalu yang ketiga, istri soleh yang diridhokan surga, al-aud al-zawjah, yang senantiasa kembali kepada suaminya. Ini maksudnya gimana yang senantiasa kembali kepada suaminya saat ribut nih, terus suaminya marah nih, si istri bukan langsung bawa koper meninggal kabur, enggak gitu bu. Tahu suaminya marah, bukan dia langsung buru-buru kabur pergi ninggalin rumah, bukan itu dia lakukan bu. Tapi bagaimana dia senantiasa kembali kepada suaminya. Dia tahu suaminya lagi marah, dia datangin suaminya, dia pegang tangan suaminya, dia taruh di kepalanya. Ya suamiku, aku belum bisa tidur, tenang, tidur nyenyak sebelum kau ridho denganku. Berat ya. Insya Allah semoga ini istri semua menjadi wanita istri-istri salehah semuanya, yang diridhokan surga, yang bikin para bidadari cemburu. Insya Allah bikin tenang suami udah puyeng bu sama kita bu, sama ibu-ibu, bikin ibu bawel banget. Giliran di surga ya ketemu dia lagi. Ya, jangan sampai kayak gitu suaminya ya. Suaminya senang menatap ibu dengan kasih sayang ya. Ini ciri-ciri istri soleh. Maka kita teladani Ummu Siti Hajar dengan tawakalnya, keimanannya, sabarnya. Lihat bu, dari pengorbanan Ummu Siti Hajar, Allah turunkan di surat Al-Baqarah ayat 157, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawafa khairan fa innallaha syakirun alim. Atas pengorbanan Ummu Siti Hajar, menjadikan pengorbanan ini sebuah sah rukun ibadah haji dan umroh, dan sa'i menjadi syiarnya Allah. Ini masya Allah ya. Ini tapi yang jelas harus sabar, minta pertolongan dengan Allah, libatkan Allah dalam ujian kita, libatkan Allah dalam permasalahan kita. Kalau kita melibatkan Allah, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah perbaiki segala urusan kita di dunia. Yang terpenting kita mau sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia orang-orang yang saat diberikan ujian musibah, dia kembalikan kepada Allah. Semua datang dari Allah, milik Allah, dan akan kembali kepada Allah. Ini saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf atas kebodohan diri saya bukan ustazah. Sebaik-baik saya masih jauh lebih baik ibu-ibu yang mendengarkan saya. Keburukan semua dalam diri saya. Hadza min fadli Rabbi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.